إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun khutbah kita pada siang ini sebagaimana ditetapkan oleh Dai Kutubkan baru, yakni birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan pada kesempatan khutbah ini tak terkhususkan tentang berbuat baik kepada orang tua atau kepada bapak. Adalah Allah SWT dalam firman yang surah Isra yang kita bacakan dalam khutbah tadi, yaitu di ayat 23 sampai 24. Allah mengingatkan kepada kita, yakni Allah mengatakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya jangan menyembah selain daripada Allah, dan terhadap kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Hadirin yang Allah Ta'ala, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah dengan sebenar-benarnya dan bertauhid dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Allah menyandingkan antara menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dalam ayat ini tersirat Allah mengabarkan kepada kita bahwa antara menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kedua ikatan yang tak bisa dipisahkan. Apabila seorang menyembah Allah dengan baik, maka apabila mereka tidak melakukan perbaikan atau ihsan terhadap orang tuanya, maka sembahan mereka itu dianggap lalai atau dianggap sia-sia oleh Allah SWT. Maka dalam kesempatan khutbah ini kita mengingatkan kembali bahwa pentingnya berbakti atau berbaik kepada kedua orang tua. Hadirin yang Allah Ta'ala, dalam ayat ini Allah mengingatkan kita kembali tentang bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Dalam ayat ini Allah menyebutkan apabila salah satu di antara kedua orang tua kita itu atau di kedua-duanya mereka sudah tua, mereka sudah renta dan berada dalam pemeliharaan dan pengawasan, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan atau cis kepadanya. Hadirin yang Allah Ta'ala, mengapa dalam ayat ini Allah mengingatkan kita tentang kepada orang tua yang sudah tua, yang harus kita sayangi atau kita hormati, dan kita tidak sekali-kali mengeluarkan perkataan yang kasar kepada mereka. Memang apabila yang melakukan kedurhakaan atau melakukan perkataan kasar adalah anak kita yang masih SD, anak kita yang masih SMP, maka kita pun sebagai orang tua memaklumi hal itu, dan kita pun paham bahwa itulah perangai mereka. Apabila mereka terangkat bicara, apabila mereka tertinggikan suara dan sempat membentak kita, sementara usia mereka masih di bawah remaja, maka kita ambil open tentang itu, dan kita biarkan anak kita berkata kasar pada kita, karena kita maklum bahwa mereka adalah anak-anak yang belum tahu apa-apa. Tapi dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa siapakah yang paling merasa di saat kita mengangkat suara kita, siapakah yang paling terasa di saat kita meninggikan suara kita dan menghardik mereka, itulah kita yang sudah berkeluarga atau sudah dewasa dan sudah tua.
Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan, apabila salah satu di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya berada dalam kendaraanmu, maksudnya kita yang mampu, kita sudah berkeluarga dan kita sudah punya kemampuan untuk memelihara orang tua, maka orang tua kita pun tak sanggup untuk memelihara badannya sendiri. Di saat itulah Allah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kamu mengatakan atau cis kepada keduanya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka siapakah orang yang harus kita berbuat baik? Ayat Quran menjelaskan kepada kita, memang dalam Quran disebutkan yang paling utama adalah ibu. Wasainal insan biwalidayhi, kami telah wasiatkan kepada manusia supaya berbaik kepada kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu wahnan ala wahn, ibunya telah mengandungnya, telah memeliharanya dalam keadaan susah bertambah susah. Susah bertambah susah, maknanya apa? Makna di saat orang tua atau ibu kita hamil kita dalam keadaan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampailah 9 bulan, wahnan ala wahni, dalam keadaan susah bertambah susah. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain, dan dia telah menyapih atau menyusui selama 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain, dia telah menyusui kamu selama 2 tahun. Itulah kesusahan ibu, dari hamil sampai menyusui. Bagaimana susahnya seorang ibu. Maka ayat Quran mendahului ibu untuk kita berbuat baik kepadanya. Aniskurli, kata Allah, maka hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Aniskurli wa liwalidayk ilayyal masir, dan kepadaku lah kamu akan dikembalikan. Maka hadirin yang Allah Ta'ala, apa yang kita telah lakukan terhadap kedua orang tua kita, berbuat baikkah kita, berbuat tidak baikkah kita, atau durhaka kita kepadanya, maka ketahuilah semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Kapan itu? Ilayyal masir, kata Allah, pada saat kamu akan kembali nanti. Tetapi ketahuilah, ada dosa yang Allah segerakan azabnya, tidak menunggu sampai akhirat atau tidak menunggu sampai yaumul mahsyar, tapi Allah segerakan azabnya di dunia ini. Apa itu? Di saat kita memutuskan silaturahim. Apakah silaturahim yang paling erat hubungannya? Yaitu di saat kita memutuskan hubungan atau mendurhakai orang tua kita. Maka di saat itulah hukum itu berlaku. Maka Allah tidak tangguhkan azabnya sampai akhirat, maka Allah akan tampakkan azab itu di saat kita masih hidup di dunia ini. Hadirin yang Allah, banyak di antara kita, di tengah masyarakat kita ada yang berbakti dan ada yang tidak berbakti. Ada yang berbakti disebut dengan ihsan, yang tidak berbakti disebut dengan durhaka. Maka dikenallah sebagai anak durhaka. Apa sebab? Maka disebut sebagai anak tidak berbakti kepada dua orang tuanya. Maka ada pula orang yang tidak bisa berbakti kepada bapaknya sendiri. Ada orang menganggap bahwa yang perlu baik itu hanyalah ibunya saja, sementara bapaknya terabaikan, dan mereka menganggap bapaknya biasa-biasa saja. Maka ketahuilah, bapak dan ibu adalah sama-sama punya harkat dan martabat yang sama, dan di sisi Allah akan mendapat hukuman yang sama bagi siapa mendurhakainya. Maka banyak hari ini kita mendapati anak-anak yang tidak bisa berbaik-baik kepada orang tuanya, terutama kepada bapaknya. Apa sebab? Salah satunya mungkin karena bapaknya ada masa lalu yang kelam yang tak bisa lupakan oleh kita hari ini atau oleh anaknya hari ini. Kita menganggap bapak kita dulu bermusuhan dengan kita. Mungkin boleh jadi permusuhan bapak kita dengan ibu kita. Bapak kita pernah memukul ibu kita atau membelengnya, atau mungkin bercerai dengan ibu kita lalu mencari ibu yang baru. Maka kita pun sakit hati kepadanya. Maka ketahuilah, biarlah maksiat dia dengan Allah yang hukumnya. Dan Allah lebih tahu apa hukuman bagi bapak kita atau bapak yang melakukan durhaka kepada ibunya atau kepada anaknya. Tetapi kita sebagai anaknya, Allah mengingatkan sekali-kali jangan pernah melakukan kedurhakaan kepada bapak.
Jangankan hanya masalah maksiat atau sekedar hanya berkelahi antara ibu dan bapak atau antara kita dan bapak kita. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apabila orang tua kita itu mengajak kamu kepada mensyirikatkan Allah, maka jangan ikuti dia. Tetapi di ujungnya Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi untuk urusan dunia hendaklah kamu berbuat baik kepadanya. Wasahibhuma, bersahabatlah kamu terhadap keduanya. Fid dunya, dengan cara yang baik. Ini ingatan Allah kepada dia, mengingatkan bahwa walaupun orang tua kita itu kafir, walaupun orang tua bersumpah dapat hidayah, tapi kita telah mendapat hidayah, lalu di saat itu kita terlintas untuk berkata kasar atau mendurhakainya, maka Allah melarang hal itu. Hendaklah di dunia ini kita berbuat baik kepadanya. Apalagi dalam hal-hal yang seandainya pernah menyakiti hati kita, atau hati kita sebagai sama-sama laki-laki dan kita tak bisa memaafkan orang tua, maka ketahuilah di saat itu kita disebut sebagai anak yang durhaka. Hadirin yang dirahmati Allah, maka memang ayah mungkin pernah bersalah terhadap anak-anaknya, terhadap ibunya. Maka ketahuilah kesalahan itu dia sebagai manusia biasa dan semua punya kesalahan. Tapi pada saatnya mereka telah renta dan kita pun sudah tua. Sementara mereka mengharapkan belas kasihan daripada anak-anaknya, maka di saat itulah kita menunjukkan heroik kita pada orang tua kita. Kita tunjukkan bahwa kita tidak ada masalah dengan orang tua. Tapi jangan berpanjang masalah. Bagaimana berpanjang masalahnya? Di saat orang tua telah renta, lalu kita pun tidak bisa memaafkannya, lalu kesalahan itu bersambung-sambung kepada anak cucunya, dan kesalahan-kesalahan itu tak bisa kita maafkan, maka ketahuilah hidup kita tak akan pernah bisa berkah dan tidak diberkahi Allah SWT. Apa sebab? Di saat itu berlaku hadis yang disebut Rasulullah SAW, sesungguhnya redha Allah terletak pada redha orang tua, dan kemurkaan Allah wa sukhtullahi fi sukhti walidayhi, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Jauhkan ego kita terhadap orang tua kita, terhadap bapak kita. Rendahkan ego kita terhadap bapak kita, dan jangan kita menganggap kita sebagai mentang-mentang sama laki-laki, lalu kita membawa ego masing-masing, lalu tidak ada lagi kata maaf dan tidak ada lagi kasih sayang antara bapak dan anak. Nauzubillah min dzalik. Maka kembali kita mengingatkan di hari baik, bulan baik, kita kembali kepada fitrah, maka kembalikanlah semua kasih sayang pernah dulu kita jalin antara orang tua kita dan kita sebagaimana kita masih kecil. Wa qur rahma qaulan karima rabbi firhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah di saat kita masih bisa berdoa, dan janganlah sampai kita berdoa pada saat mereka telah tiada. Dan saat kita berdoa apabila telah tiada, sementara maaf tiada kita ucapkan, maka itulah penyesalan yang besar di dalam kita. Penyesalan yang tak akan pernah terbalaskan, dan penyesalan yang akan berlaku untuk selama-lamanya, dan penyesalan seorang anak durhaka akan berlanjut sampai yaumil akhir. Dan ketahuilah tidak akan pernah masuk surga dan mencium bau surganya Allah SWT selagi anak atau kita yang merasa egonya tinggi, lalu kita tak pernah memberi maaf atau minta maaf kepada orang tua. Dan jangan pernah bapak atau ibu kita lebih dahulu minta maaf kepada kita, tapi kita lah yang harus merendahkan martabat kita daripada mereka. Waqfid lahum ma ja'ala hadzudi, rendahkan sayangmu atau kepalamu daripada mereka. Fa'tabiru yul absar la'allakum tuflihun.